Happy Sunday anak-anak Miss semuanya yang paling Miss kasihin dan yang pasti paling Miss sayang. Apa kabar? Pastinya baik-baik semuanya dong. Oke, waduh, walaupun secara virtual, but it's okay. We have to do this since we need to avoid the outbreak of COVID-19. But no worries not. Well, we are going to gather around. Praise God's name. Ada amin ya. Tapi itu semua pasti sesuai dengan rencananya Tuhan. Nah, Miss hari ini mau ngajakin anak-anak Miss untuk nyanyi, untuk menari, untuk praising God pokoknya. Tapi kalian harus janji, pokoknya anak-anak Miss harus tetap semangat, harus keras nyanyinya. Kalau bisa jogetnya juga powerful, ya. Nah, sebelum memuji dan memuliakan nama Tuhan, shall we get prayer? Shall we conduct prayer? My Father, my Almighty, thank you for all the blessings you have done to us. Thank you for the kindness, love, and courage. Thank you for blessing our parents. Thank you for blessing our friends. Thank you for blessing our relatives. My Lord, we are about to hear your words. We are about to sing, chant, dance. We are about to wiggle to praise your name. God, help us to listen to you. Help us to grow. Help us to understand. Help us to comprehend what you are trying to say to us this morning. God, we know exactly that your love is always protecting us. Thank you, my Father. In the name of Jesus, we pray. Amen. Now we are proceeding to the second song. Nah, ini lagunya tentang bagaimana Tuhan itu, gimana kita tuh nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Pokoknya Tuhan sumber kekuatan deh. The joy of the Lord is my strength. Let's get started. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. And the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. And the joy of the Lord is my strength. 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 And the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. And the joy of the Lord is my strength. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke lagu yang ketiga. Dan ini lagu yang sekalian lagu untuk mengiringi persembahan kita. Nah, do not forget to sound, to echo to your parents, to transfer our offering here. Okay? Nah, ayo kita nyanyi bareng-bareng. Kalau ini lagunya tuh The Love of Jesus, Sweet and Marvelous. Marvelous itu artinya apa ya, Miss? Marvelous itu luar biasa, amazing, tremendous. Pokoknya luar biasa deh. It's just, it just got me speechless. Seeing how God has been so good to us. Very beautiful. Okay, let's get started. Love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus,
sweet and marvelous, oh, oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe, oh, oh, wonderful love. The love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, oh, oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe, oh, oh, wonderful love. Oh, oh, wonderful love. Oh, oh, wonderful love. Yang pasti sebelum kita dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss kita yang cantik, kita doa dulu yuk. Yuk kita doa dulu. Thank you God for all the blessings. Thank you God for your love. Thank you God for your care. Now we are about to catch up with your words, which is going to be delivered by Miss Magda. God, please help us to understand your words, and please help us to be able to apply, to implement your words in our daily life. God, thank you for everything. Thank you for your love, Father. In the name of Jesus we pray. Amen. Halo, happy Sunday everyone. Nice to meet you again today. Oke, setelah kita bernyanyi bersama, bernyanyi memuji memuliakan nama Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Ronita. Oke, ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, kita satukan hati, fold your hands, close your eyes, and bow your head. Let's pray. Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi, kami sembah di dalam Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan dari hari ke hari. Bahkan sepanjang satu malam ini Tuhan, kami boleh dapat menikmati istirahat kami, dan kami boleh bangun dengan kondisi badan yang bugar, badan yang sehat. Dan pagi hari ini Tuhan, ketika kami juga masih merasakan atau menikmati ibadah kami dengan sistem Zoom atau sistem daring, tapi kami tetap mengucap syukur Bapa. Dalam setiap hal, dalam setiap kondisi yang boleh kami hadapi, kami percaya tangan Tuhan yang selalu menopang kami dan menjagai kami. Bahkan untuk saat-saat ini Tuhan, di masa pandemi ini, kami boleh merasakan tangan Tuhan yang boleh menjagai dan menyertai kami. Sebentar lagi kami mau belajar sebagian kecil dari firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Bapa yang boleh mengurapi kami, memampukan kami, dan memakai segala fasilitas dan alat yang boleh menghubungkan kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh mengerti, boleh mendengarkan firman Tuhan, bahkan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Ayat firman Tuhan kita pada minggu hari ini diambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Oke, semuanya boleh membuka Alkitabnya, boleh mendengarkan sama-sama atau mengikuti di dalam hati. Miss akan membacakan untuk kita semua ya. Oke, saya membacakan Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11.
Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Berdasarkan dari nats Alkitab yang sudah kita dengarkan sama-sama tadi, yakni dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11, tema kita kali ini adalah mendengar dan melakukan perintah Tuhan Yesus. Sekali lagi, mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan Yesus. Oke. Saya ulangi kembali ya cerita Alkitab yang sudah kita baca tadi bersama. Waktu itu ketika Tuhan Yesus berada di tepi danau Genesaret, Tuhan Yesus memberi pengajaran kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang berada di sana ya. Kemudian Tuhan Yesus melihat di tepi danau Genesaret tersebut, menepilah dua perahu penjala ikan, yakni perahu siapa adik-adik tadi disebutkan? Perahu dari Simon Petrus dan kawan-kawannya. Siapa tadi? Beberapa kawan-kawannya yang disebut namanya adalah Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus ya, yang kelak akan menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Oke, sebelum Miss lanjut lagi, Miss mau tanya, ada berapa murid Tuhan Yesus yang pertama? Ada 12. Selanjutnya sangat banyak lagi murid Tuhan Yesus, termasuk kita di sini, termasuk Miss, termasuk adik-adik yang ada di rumah. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Oke, Miss tanya dulu. Ada berapa tadi murid Tuhan Yesus pertama? Ada 12. Kita sebutkan dulu sama-sama ya sebelum kita lanjut. Yang pertama kita sebut ya namanya ya, Simon Petrus, kemudian Andreas, selanjutnya Yakobus, Yohanes anak Zebedeus, kemudian Filipus, Bartolomeus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, kemudian
Matius, selanjutnya Tadeus, selanjutnya Simon orang Zelot, dan yang terakhir 12 Yudas Iskariot. Oke. Nah, kali ini Miss akan menceritakan bagaimana perjumpaan Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Zebedeus dengan Tuhan Yesus. Oke, ya. Ketika Tuhan Yesus melihat dua perahu penangkap ikan menepi di danau Genesaret, Tuhan Yesus melihat mereka menepi, dan ketika mereka menepi, Tuhan Yesus naik ke perahu mereka dan menyuruh mereka lagi menepi lagi, ya. Semakin menepi dari perahu itulah Tuhan Yesus memberikan pengajaran firman kepada orang-orang. Oke. Selanjutnya setelah itu bagaimana? Setelah itu ketika Simon Petrus beserta kawan-kawannya membersihkan jala, mereka menyampaikan kepada Tuhan Yesus. Mereka kan penangkap ikan yang handal, penangkap ikan yang profesional, karena itu sudah pekerjaan Simon Petrus dan kawan-kawannya. Mereka berkeluh kesah tidak mendapatkan ikan. Guru, sudah semalaman suntuk kami mencari ikan, menangkap ikan, tapi kami tidak mendapatkan hasil. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, mari bergeraklah semakin ke dalam. Nah, gitu ya, semakin ke dalam danau. Dan Simon Petrus, meskipun Simon Petrus ini orang yang ahli di dalam berlayar dan menangkap ikan, karena memang pekerjaannya itu. Dia tidak mengenal Tuhan Yesus itu siapa pada waktu itu. Dia hanya mengetahui bahwa Yesus adalah guru, pengajar, penyampai kebenaran firman Tuhan. Meskipun dia sudah ahli, Simon Petrus tidak menjadi sombong. Ini siapa mengatur saya? Tapi tidak begitu. Simon Petrus mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk berlayar lebih ke dalam lagi, mereka pun berlayar. Dan Tuhan Yesus menyuruh menebarkan jalannya ke sebelah kanan. Nah, Simon Petrus pun tetap menurut apa kata Tuhan Yesus. Nah, ketika dia melaksanakan apa yang disampaikan Tuhan Yesus, kita bisa mendengar tadi bahwa Simon Petrus mendapatkan ikan yang sangat banyak. Nah, sampai-sampai perahu mereka penuh. Nah, Simon Petrus pun menyuruh kawan-kawannya dari perahu yang lain supaya mereka juga bersama-sama dengan dia untuk menangkap ikan tersebut. Saking banyaknya, ya kan? Oke, saking banyaknya sehingga hampir oleng kapal tersebut karena saking penuhnya ikan yang mereka tangkap. Ketika Simon Petrus mendapatkan atau menangkap ikan yang cukup banyak, akhirnya dia takjub kepada Tuhan Yesus. Dia kemudian tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, menepilah dari aku karena aku ini adalah orang yang berdosa. Dia menyadari siapa yang di depannya, siapa yang berkata kepada dia bahwa itu adalah Tuhan. Ketika itu Simon Petrus tersungkur. Ternyata engkau adalah Tuhan. Nah, adik-adik, dari sini apa yang bisa kita lihat? Yang kita lihat adalah ketika kita menanggalkan keakuan kita, kepandaian kita bisa melihat, kita bisa mendengarkan suara Tuhan Yesus.
Ketika kita mendengarkan Tuhan Yesus memberikan solusi dari setiap masalah pergumulan yang kita hadapi. Sebagai tambahan, tokoh di Alkitab siapa-siapa saja yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Contohnya yang pertama adalah Nuh. Ya, adik-adik pasti tahu cerita tentang Nabi Nuh, ya kan? Pada waktu itu Nuh adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, ya. Dia bergaul erat dengan Tuhan. Dia mendengarkan suara Tuhan di dalam hatinya. Ketika pada waktu itu di muka bumi orang-orang sudah melakukan segala macam kejahatan. Tapi Nuh adalah orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan. Dia mendengarkan perintah Tuhan. Contoh kita lagi, tokoh Alkitab. Oke, Abraham. Nah, Abraham itu adalah apa artinya Abraham? Abraham adalah bapa dari segala bangsa. Iya, dia juga pergi ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Meskipun dia nggak tahu mau kemana akan pergi, tapi dia tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya dan dia tetap berjalan, ya. Mari kita akhiri ibadah kita minggu hari ini. Kita tutup dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur sekali lagi buat kemurahan-Mu. Kami boleh mendengarkan kembali firman Tuhan pada minggu kali ini. Untuk mengajarkan kami mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Ajar kami Bapa lebih peka lagi akan suara Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami untuk sering berdoa, sering membaca firman Tuhan supaya kami lebih peka akan suara Tuhan di dalam hidup kami. Meskipun kami adalah anak-anak kecil yang sungguh tidak mengerti akan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Tapi kami mau belajar Tuhan, belajar untuk lebih peka akan suara Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan boleh memakai hidup kami untuk menjadi saksi kemanapun kami pergi. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. We continue to say the Lord's Prayer together. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Okay. Bye-bye. See you next Sunday, children. Untuk meneguhkan firman Tuhan kita pagi hari ini, Miss juga kasih ayat tambahan ya. Kita ambil dari Yohanes 15 ayat 14, bunyinya seperti ini. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Oke, sekali lagi ya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu.
Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku. Nah, kita adalah menjadi sahabat dari Allah, Tuhan Allah. Jika kita melakukan perintah dari Tuhan. Jadi kita ini adalah sahabat-sahabat Allah, sahabat-sahabat Tuhan Allah. Oke. Mari kita akhiri ibadah kita minggu hari ini. Kita tutup dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur sekali lagi buat kemurahan-Mu. Kami boleh mendengarkan kembali firman Tuhan pada minggu kali ini. Untuk mengajarkan kami mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Ajar kami Bapa lebih peka lagi akan suara Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami untuk sering berdoa, sering membaca firman Tuhan supaya kami lebih peka akan suara Tuhan di dalam hidup kami. Meskipun kami adalah anak-anak kecil yang sungguh tidak mengerti akan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Tapi kami mau belajar Tuhan, belajar untuk lebih peka akan suara Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan boleh memakai hidup kami untuk menjadi saksi kemanapun kami pergi. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. We continue to say the Lord's Prayer together. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Okay. Bye-bye. See you next Sunday, children.